lingkungan, ya toh, posisi spiritual ayahnya, ayah ibunya gitu ya. Terus lingkungan tempat tinggal itu akan menentukan anak itu akan menyerap medan penarik yang mana, ya toh? Posisi spiritual ayah, ibu, lingkungan tempat tinggal itu akan menjadi medan penarik bagi anak itu, yang kemudian itu akan menjadi mekanisme respon baru, lalu akan menjadi perilaku. Jangan sampai beban-beban dari ayah ibunya itu belum selesai, anak lahir untuk melanjutkan tabungan karma negatif. Lah itu kan kasihan anaknya, ya toh? Kasihan anaknya gitu. Itu mesti kita pertimbangkan ya. Dengan sains ini kita ya mesti ikut bertanggung jawab lah. Jadi jangan sampai anak lahir itu gara-gara kecelakaan. Maksudnya kecelakaan itu persoalan. Wah, kacau gitu. Lepas ya tuh anak lahir tuh, saya sering kok teman-teman saya itu. Maksudnya itu anak bukan kecelakaan dalam pengertian hamil di luar nikah. Tidak sengajaan itu loh, hubungan seks itu Ya, kan lalu seneng-seneng aneh kok jadi. Jadi kan loh. Tapi tidak direncanakan. Posisi spiritualnya itu kan kecelakaan namanya. Mas gak doa piye. Ya tuh, tidak dikalkulasi posisi spiritualnya, mental emosinya itu, lalu tahu-tahu anak lahir di dalam posisi spiritual yang masih banyak beban gitu kan. Itu namanya kecelakaan tuh. Anak itu lahir tidak dipersiapkan gitu lah. Intensinya. Ya dia hanya lahir kebetulan aja itu anak itu. Kasihan anak-anak dari surga lahir secara kebetulan aja karena emang ya, kan? Karena orang tuanya nggak ngerti gitu. Itu kan repot. Ya kan? Saya sering tuh sama teman-teman saya, waduh. Tapi saya tanya, anakmu itu lahir piye? Yo lahir gitu aja, War. Loh, masa sih? Wah, itu kamu namanya ya nggak siap punya anak. Kamu nggak menyiapkan posisi spiritual yang tinggi untuk anak-anak gitu ya. Lah itu anak-anaknya kasihan. Itu dia pasti akan membawa medan penarik negatif dari orang tua ataupun dari lingkungannya gitu. Karena nanti itu anak akan tumbuh dengan teman-temannya kan, tidak hanya bersama orang tuanya. Anak-anak dia akan tumbuh di lingkungan di mana orang tuanya tinggal gitu. Nah itu mesti harus disepakati itu sama suami istri sejak awal harusnya itu. Jadi sejak awal itu belum nikah itu udah punya visi spiritual gitu. So, ya. Jadi apa ya? Kita mesti memperbaiki cara kita mempersiapkan generasi berikutnya itu. Jadi generasi berikutnya itu hadir bukan karena kecelakaan hubungan seksual, tetapi itu sudah dikalkulasi posisi spiritualnya gitu. Mungkin itu ya yang paling penting itu, yang harus dihitung. Dan ini harus keduanya gitu, harus suami istri itu harus terlibat secara intensif dalam diskusi seperti itu. Maksud saya di sini pola berkeluarga itu harus ditingkatkan lagi gitu loh. Alasan berkeluarga itu harus
motifnya apa berkeluarga itu? Apa motifnya hanya lust, like misalnya? Ya toh. Jadi ini mesti kita alasan menikah ini apa sebenarnya? Alasan menikah kan tadi adalah membangun organisasi keluarga baru. Keluarga baru loh. Baru datang dari surga tuh anak itu. Tapi posisi spiritualnya tidak berubah lah. Itu kan kasihan kecelakaan tuh anak itu hadir. Ya toh. Padahal orang menikah itu dalam rangka membangun struktur organisasi keluarga baru. Jadi itu lebih tinggi, bukan sekedar tuntutan adat menikah itu. Bukan sekedar karena ketertarikan satu laki-laki dan perempuan, bukan sekedar itu. Tetapi lebih dari ketertarikan dua jiwa, lebih dari kebiasaan manusia, lebih dari tuntutan misalnya adat, tetapi melampaui itu semua mesti dia adalah sebuah bisnis baru gitu loh. Bisnis. Oh iya, struktur organisasi. Jadi ciri manusia modern itu dia hidup dalam organisasi. Ya, dia mesti sebuah organisasi. Nah, organisasi yang paling bagus itu bisnis. Di sana ada kalkulasi. Di sana ada persiapan, perencanaan kan. Jangan sampai kayak saya dulu diajak nikah, lah saya nggak punya perencanaan, nanti dicari bareng. Lah, cari bareng. Anak saya gimana? Cari bareng dia. Ya kan? Waduh, itu saya bilang itu visi berkeluarga zaman kolonial. Saya ini generasi baru. Masa cari bareng? Nanti tuh kalau cari bareng, yang keteteran anak. Yang asuh nanti pasti bukan kita gitu. Iya. Iya. Lingkungan ya benda ya. Nah, itu saya nggak pernah setuju. Ya silakan aja, tapi saya kok eman-eman anaknya itu loh. Lah 3 kali saya begitu, enggak. Itu visinya itu kok terlalu simpel menurutku. Orang kita beli mobil itu, siapin garasi macam-macam. Oh, ini loh, ada titipan dari surga kok. Persiapannya kok seadanya gitu loh. Ya toh? Orang kita beli kambing aja, beternak, siapin kandang, siapin pangannya apa. Terus ini ada titipan anak. Ngece. Kok persiapannya kok sesederhana itu gitu loh. Bagi saya itu kok ya. Apa ya? Maksud saya tidak ideal loh. Ngapain saya disuruh belajar macam-macam tapi saya melanjutkan tradisi seperti itu tuh kurang ini gitu loh. Saya hidup hanya 1 kali gitu kan. Persiapannya kurang bagus. Ini untuk yang jomblo, yang sudah terlanjur ya diperbaiki. Siap-siap konferensi lingkungan pokoknya. Karena saya melihat loh ini anak lahir itu istilah saya kecelakaan aja gitu loh. Karena kecelakaan tidak ada perencanaannya gitu. Dari masih pun dapat bonus ya. Jadi seperti halnya tuh kayak ibaratnya itu anak lahir itu ibarat pohon, biji pohon itu tumbuh liar gitu loh. Tidak maksudnya itu kan, saya kan kalau ngelihat, saya kan orang kampung, kalau kami misalnya mau tanam buah gitu, itu kan disiapin dulu polybagnya, macam-macam ya, tanahnya gitu kan, ya kan, perawatannya. Lah ini kok punya anak, tidak ada hal semacam itu, jadi kayak tumbuh liar gitu aja. Tidak ada perencanaan lah itu bagaimana anak
akan hidup di dalam keluarga seperti itu mesti dipikirkan, bukan ya toh? Mesti dipikirkan. Mesti dipikirkan tuh. Jadi bukan mempersulit untuk menikah, tetapi ini babnya tentang merawat keluarga. Ya toh? Jadi ini bagaimana visi tentang sebuah keluarga gitu. Yang visi keluarga yang anak-anak itu tumbuh di sana gitu loh. Itu yang penting tuh. Kalau saya sih persoalan nikah ya secara pribadi itu yang saya pikirkan tuh bukan pasangannya itu loh, anaknya. Anak itu ya tuh. Kalau pasangan itu kan pilihan saya, tapi kalau anak itu ndak milih orang tuanya loh. Anak itu ndak bisa milih orang tuanya, jadi orang tuanya itu harus tahu. Nih pasangan itu pilihanku sendiri. Tapi kalau anak itu bukan pilihannya. Mesti, wah iya kan? Mesti saya harus siap-siap ini. Kan gitu. Itu paling penting bagi saya ya. Bagi saya itu mikirnya gitu. Kalau pasangan sih pilihan saya gitu. Tapi kalau anak itu dia nggak milih. Jangan sampai dia udah nggak milih dapat bonus beban spiritual. Wah itu saya bilang kecelakaan tuh gitu maksudnya. Ya anak nggak bisa milih. Itu harus orang tua itu mikir gitu lah. Calon orang tua itu karena anak itu nggak bisa milih. Ya tuh. Anak itu nggak bisa milih. Maka kita sebagai orang tua harus merencanakan. Ya, atau harus mempersiapkan posisi spiritual gitu. Itu yang paling penting harus direnungkan itu. Jadi ada berkeluarga itu udah harus mikirnya itu generasi selanjutnya. Bukan lagi mikir bagaimana kita bersenang-senang bulan madu lah, itu kan biasa itu. Ya, itu. Lagi karena stigma sosial. Iya, jadi mesti lebih jauh mikirnya tuh. Bagaimana menyambut tamu baru dalam keluarga, ya tuh. Jadi itu motifnya, harusnya berpikir seperti saya sih begitu ya, mikir dari dulu. Wah, anak saya gimana? Ya tuh. Kalau ibunya sih ya udah kan tahu dia udah biasa hidup ya tuh. Anaknya ini loh. Seperti apa nanti itu mesti saya pikirkan. Maka punya visi yang sama. Ya tuh. Dan itu harus didiskusikan sama pasangan. Jadi harus ada proposal. Kalau nggak didiskusikan, wah pasti anak itu yang korban gitu loh. Udah nggak bisa milih, korban lagi dia. Nah itu menurut saya perlu kita pikirkan ya. Kalau kita mau mengubah masa depan ya harus dipersiapkan dari visi tentang anak. Visi tentang anak ini harus clear nih. Kalau visi tentang pasangan kan masing-masing kan udah selesai itu. Aku mau menikah seperti apa itu kan harusnya itu setiap orang dewasa memiliki visi tentang pasangan idealnya. Tapi kalau udah mau nikah, harusnya itu proposalnya melanjut visi tentang anak. Ya, tuh. Saya melihat teman-teman saya sih, oh ini mereka nggak punya visi berarti ini. Ya, tuh. Kok sampai ada cerai gitu loh. Itu, kalian bagaimana kok sampai cerai itu? Visinya apa? Wah, kalian nggak punya visi misi berarti. Wah, masa udah 5 tahun nikah terus cerai lah. Terus kalian selama ini dasarnya menikah itu apa?
Keplopok. Hah? Lu. Keplopok. Makanya itu Hilaf. hilang. Itu bahaya.